Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita bagi yang berminat ikut kelas nutrisi TCM, ya kita sedikit sharing-sharing tentang keilmuan nutrisi, ya keilmuan nutrisi, keilmuan gizi dan sebagainya. Jadi kenapa dilabeli nutrisi TCM? Karena semua nutrisi itu secara keilmuannya bagus ya, bisa, berdasarkan nutrisi medis barat ataupun, tradisional. Nah, cuman, yang kita pelajari nanti yang dipandang berdasarkan kacamata TCM. TCM apa? TCM Traditional Chinese Medicine. Oke, ini sudah 20 tahunan ya 15 tahun yang lalu sudah apa ya, eee, diajarkan ya, eee, oleh Profesor Hembing, ya Profesor Hembing. Jadi, salah satunya ini buku-buku daripada koleksi beliau, ya Sehat dengan Prune California, termasuk Family Cirrhosis yang merupakan tanaman dari Asia yang mempunyai gizi yang tinggi ya, bergizi, bernutrisi, ya. Ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari, buku-buku beliau ya, buku-buku beliau khususnya dengan judul Hidup Sehat Cara Hembing. Nah, ini ada, dari jilid satu eee, sampai ke, eee 15 ya, sampai ke 15. Jadi ada 15 buku, ya. Kenapa saya punya buku banyak ya, karena memang saya kolektor buku-buku Hembing, jadi ada beberapa yang memang dijual. Jadi kalau ada yang berminat buku-buku Hembing, buku-buku Profesor Hembing bisa hubungi saya, ya. Buku ini bagus, ini dulu ada logonya RCTI, ini ada logonya RCTI karena dulu tahun 90-an ya, tahun 95 atau tahun berapa, saat saya masih sekolah SMA, SLTA, nah itu sering muncul di TV. Cuman, karena dulu memang belum bidangnya ya, lewat begitu saja ya. Nah, jadi ini banyak sekali dari tumbuh-tumbuhan dan makanan, rimpang-rimpangan, akar-akaran, atau melalui buah-buahan dikupas tuntas di, semua buku ini. Nah, ini kita lihat, sehat dengan loba. Loba ini juga termasuk salah satunya, kalau di SUD ya, berkhasiat mencegah dan mengatasi radang selaput otak, radang tenggorokan akut, jantung koroner, TBC paru-paru, gangguan pencernaan. Nah, Nah, di sini, eee, karena Pak Hambing ini, mengupas secara, apa ya, farmakologinya dan, eee, khasiat-khasiatnya ya, eee, di situ tidak dijelaskan secara TCM-nya. Memang kemungkinan dulu ya Pak Hembing, Profesor Hembing membawa bendera pengobatan tradisional ya. Kalau membawa pengobatan Sinse, pengobatan TCM benderanya kemungkinan tertolak pada saat itu, pada masa itu. Bisa-bisa Pak Hembing malah kena masalah ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti tadi yang kita, lihat ya, kemudian ada terong. Bagaimana terong itu juga akan masuk dalam klasifikasi, nutrisi TCM. Sifatnya bagaimana, loba itu apakah netral, sejuk, dingin, sehingga cocok untuk terapi pengobatan, pasien-pasien mengalami sindrom panas, entah panas di usus, entah panas di, mana, di paru atau itu dijelaskan detail semua di dalam buku, di dalam pelatihan nutrisi TCM. Nah, bagi yang tidak, eee, ber tidak apa ya, berminat ikut kelas pelatihan, boleh beli buku ini dipelajari sendiri juga boleh, silakan. Nah, ini kita lihat ada, rumput laut. Nah, rumput laut itu bagaimana, sifatnya, rasanya, masuk ke organ apa. Nah, itu di dalam nutrisi TCM dijelaskan, termasuk bawang bombay, termasuk jamur, atau
daun bawang itu semua dijelaskan di dalam nutrisi TCM. Nah, itu ada labu, labu salah satu buah kesukaannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi penting ya, penting sekali belajar nutrisi karena apa? Di dalam Tibun Nabawi sendiri mendapatkan tempat yang sangat berharga orang mengetahui nutrisi itu, tahu nutrisi itu. Nah, jadi selama ini kita yang awam tahunya pengobatan Tibun Nabawi itu adalah bekam, pengobatan sunnah itu adalah fasdu. Itu tok, yang lain seakan tidak pengobatan yang sunnah dan segala macamnya. Nah, seakan-akan terdoktrin seperti itu. Nah, padahal enggak, nutrisi itu sangat penting. Jadi dengan menguasai ilmu nutrisi apa? Jadi nanti di dalam kitab Ibnu Qayyim itu ya, kitab Tibun Nabawi itu pengobatan dengan gandum, gandum talbinah itu untuk kasus-kasus gangguan apa. Lah itu semua ada ilmunya. Nah, jadi bagaimana dianjurkan, disarankan untuk mengobati dengan apa namanya? Makan mengkonsumsi gandum. Lah seperti itu ada ilmunya di dalam apa? Pelatihan nutrisi TCM. Di Tibun Nabawi juga seperti itu. Jadi ada kalau kita kenal ya, pernah mendengar gandum talbinah. Nah, kemudian ada susu apa produk-produk yang berhubungan dengan susu dan produk sejenis susu. Ya itu ada susu kambing, susu sapi, ya toh. Itu juga di dalam diceritakan, diriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian tidak boleh makan susu, susu mengandung ini itu, susu sapi, apa bukan susu manusia, kan aneh. Eh, jadi susu sapi hanya untuk anak sapi, umpama seperti itu, atau kemudian susu susu menghasilkan dahak, tidak boleh diminum, bikin lembab dan segala macam, ya tidak begitu. Eh, yang benar ya susu itu ada barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada barokah dan nutrisi, kandungan nutrisi yang sangat bagus dan sangat tinggi sehingga apa? Sehingga bagus untuk dikonsumsi manusia. Tentunya manusia yang bagaimana? Nah, manusia yang begini, manusia yang begitu, nah, itu tergantung cocok-cocokannya. Jadi berdasarkan ilmu nutrisi TSM lah kita akan mengetahui lewat diagnosa. Jadi ada orang yang cocok minum susu, ada yang cocok makan daging, ada yang cocok makan eh, buah-buahan dan segala macamnya. Oke, ini ada bawang putih. Lah, bawang putih itu juga salah satu yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi di dalam pengobatan Tibun Nabawi. Ada riwayatnya, salah satunya termasuk malaikat tidak mau mendekat. Jadi disunahkan ketika setelah makan bawang itu sikat gigi terlebih dahulu untuk apa? Untuk masuk ke masjid, untuk sholat ke dalam masuk ke dalam masjid untuk melakukan ibadah sholat. Lah seperti itu. Oke. Uh, ada banyak ya, ada banyak sekali ilmunya. Nah, ini silakan bagi yang berminat ya, karena kita selalu berburu buku-buku ini, buku-buku karangan Profesor Hembing. Jadi kita ada yang punya rezeki berlebih, silakan kalau mau meminangnya, mau mengkoleksinya, kita kalau cocok harganya kita akan lepas dan semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu yang bermanfaat, barokah, sesuatu yang manfaat dan barokah sehingga bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, ini ada ya. Dilengkapi dengan gambar-gambar berwarna yang bagus yang memudahkan kita bisa memahami dan memvisualisasikan. Buku ini sudah tidak keluar ya, Legend. Nah, ini masih versi lengkapnya jilid 1 sampai jilid
Nah, ini lidah buaya jilid 1 sampai jilid 15. Sebenarnya itu jilid 1 sampai 20, tapi berhubung Allah sudah tidak menghendaki ya, tidak menghendaki sehingga yang 16 sampai ke 20 belum terbit. Belum terbit pengobatan dengan oyong belum terbit. Kemudian beliau tadi labu ya, labu ini kesukaannya baginda Rasulullah. Labu dikasih sambiloto, dikasih kacang, dikasih jamur, rumbai jagung dan segala macamnya. Itu ada keterangannya dan penjelasannya secara detail. Jadi belum sampai ke jilid ke-20 sudah tidak Pak Embing sudah tidak ada waktu untuk menulisnya ya, sehingga sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit uraian bisa membuka wawasan dan wacana rekan-rekan semuanya. Nah, jadi ilmu itu sungguh sangat luas. Jadi tidak